Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu berkaitan dengan sensitometri. Nah, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu agar nanti kuotanya juga tidak berkurang terlalu banyak begitu ya. Jadi sensitometri ini adalah suatu metode untuk mengukur karakteristik respon film baik terhadap radiasi ataupun cahaya tampak. Jadi kita nanti akan tahu karakternya. Ketika kita tahu karakternya, maka kita akan bisa menilai bahwa film tersebut layak digunakan atau tidak. Layak digunakan untuk pemeriksaan A, B, atau C, itu nanti bisa kita cek dan bisa kita rekomendasikan. Jadi metode sensitometri ini ada dua. Yang pertama adalah time scale sensitometri, itu menggunakan eksposi sinar X. Kemudian intensity scale sensitometri itu menggunakan alat. Ada dua alat di sini. Yang pertama disebut dengan step width, yaitu yang sebelah kanan dari gambar ini ya. Kemudian ada sensitometer atau visible light exposure. Jadi sensitometer dengan sensitometri itu berbeda ya. Kalau sensitometri itu adalah metodenya, kalau sensitometer itu adalah alat ukurnya. Kalau sensitometri tadi mengukur karakteristik respon film, suatu metode berarti untuk mengetahui karakteristik respon film. Tapi kalau sensitometer adalah salah satu alat di dalam metode sensitometri. Nah, nanti output dari sensitometri ini adalah adanya kurva karakteristik film. Jadi kurva karakteristik film ini nanti dibuat dengan beberapa tahapan. Yang pertama tahap eksposi dan processing film, kemudian tahap mengukur densitas yang dihasilkan menggunakan alat densitometer, kemudian plotting kurva. Kita masuk ya pada tahapan pembuatan kurva karakteristik. Itu nanti kita metode sensitometri yang digunakan itu yang pertama adalah menggunakan time scale sensitometri dulu, yaitu menggunakan eksposi X-ray. Jadi eksposi X-ray ini adalah metode pada time scale sensitometri, yaitu dengan cara mengekspos satu film dengan QV dan MA serta jaraknya itu tetap, namun yang berubah ini adalah nilai S atau waktu ya. Jadi waktu yang akan berubah. Caranya adalah nanti kita masukkan film ini ke dalam satu buah kaset, kemudian nanti akan kita expose dengan batasan-batasan yang sama. Jadi misalnya kita tentukan dulu nih, batasan untuk membuat satu step itu adalah 2 cm. Jadi setiap 2 cm pertama itu di-expose menggunakan QV, MA, jarak yang sama, kemudian waktunya kita tentukan, misalnya yang pertama adalah 0,1. Kemudian setelah satu sisi diekspos, kemudian pindah ke sisi berikutnya. Jadi nanti kita expose QV, MA dan jaraknya tetap, waktunya kita tambahi jadi 0,2. Kita pindah lagi di sini, waktunya ditambahi 0,4. Terus dipindah lagi 0,8 dan seterusnya, kurang lebih nanti sampai 11 step. Jadi nanti timer ini yang akan kita rubah sesuai dengan kondisi yang ada di pesawat, dan tentunya nanti untuk kenaikan dari waktu itu adalah kelipatannya. Nah, nanti hasil yang akan dihasilkan dari metode sensitometri adalah film grayscale seperti ini. Ini adalah film yang disebut dengan film grayscale. Jadi ada tingkatan-tingkatan derajat kehitaman. Namanya saja grayscale ya. Scale itu skala, gray itu adalah abu atau keabu-abuan. Berarti di sini adalah skala keabu-abuan. Jadi dia mulai dari yang paling putih, terus nanti yang agak hitam, terus nanti sampai dengan warna yang paling hitam atau densitas yang paling tinggi. Kemudian masuk pada metode yang berikutnya, itu adalah intensity scale sensitometry. Dia nanti menggunakan step width atau penetrometer. Jadi ini nanti step width atau penetrometer yang sebelah kanan ini ya, diekspos menggunakan sinar X. Jadi siapkan kaset dan filmnya, kemudian nanti diekspos menggunakan sinar X, maka nanti dia akan menghasilkan grayscale film yang sama seperti ini juga. Nah, di sini nanti ini seperti tangga ya, bentuknya seperti tangga. Tangga yang paling tipis
ini nanti dia akan mempunyai densitas yang paling tinggi. Sedangkan nanti setiap dia ada kenaikan, itu nanti densitasnya akan semakin berkurang sampai nanti tangga yang paling tinggi itu nanti, atau yang tangga yang paling tebal itu nanti densitasnya dia akan semakin rendah atau paling rendah begitu, karena dia nanti mampu menyerap sinar lebih banyak sehingga yang diteruskan ke film itu lebih sedikit. Itu untuk step width. Kemudian untuk alat sensometer, nah ini adalah sensometer. Prinsipnya alat sensometer ini dia menggunakan cahaya tampak. Ini contohnya adalah di sini untuk mekanisme kerjanya. Di sini ada lampu, terus nanti ada alat yang untuk berfungsi menghomogenkan cahaya, kemudian nanti diterima oleh film. Nah, sebelum diterima oleh film itu ada basic grayscale di sini. Basic grayscale itu juga sama ya, nanti ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga nanti sebelum sampai ke film diterima basic grayscale, ini nanti dia akan melakukan absorpsi. Ketika nanti step yang paling hitam, maka absorpsi cahaya tampaknya dia akan semakin banyak penyerapannya ya, sehingga yang diteruskan ke film dia lebih sedikit, maka nanti densitasnya dia akan paling rendah. Beda dengan yang dia warnanya paling bening, maka nanti cahaya akan langsung diteruskan, sehingga ketika mengenai film maka densitasnya nanti akan semakin tinggi begitu. Kemudian setelah semuanya ini nanti kita lakukan, jadi kita ini bisa milih salah satu ya dari ketiga metode tadi, dan kita dapatkan hasil grayscale seperti ini. Maka per step akan kita ukur menggunakan alat yang disebut dengan densitometer. Jadi densitasnya yang akan diukur menggunakan alat densitometer. Kemudian contoh pengukurannya adalah seperti ini. Ini nanti ada step 1 misalnya ya. Step 1, 2, 3, 4 sampai nanti 11 ini sebenarnya. Kemudian densitasnya kita ukur, misalnya step pertama densitasnya dapat 0,25, step kedua 0,3 dan seterusnya. Pengukuran di setiap step ini kurang lebih nanti 3 kali ya. Jadi nanti kurang lebih 3 kali pengukurannya, kemudian dirata-rata. Nah, setelah jadi tabelnya seperti itu, maka nanti kita masukkan ke dalam grafik. Jadi bisa menggunakan Excel juga. Jadi kita buat grafiknya jadi seperti ini nanti. Ini yang disebut dengan grafik kurva karakteristik. Grafik kurva karakteristik ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah minimum density, kemudian nanti adalah threshold. Threshold ini adalah daerah di mana densitas mulai meningkat seiring bertambahnya dengan faktor eksposi. Kemudian ada strike line atau yang garis lurus ini, biasa juga disebut dengan densitas guna. Atau yang nomor 3 sampai 4 ini adalah solder. Solder itu adalah daerah yang tertinggi atau densitas maksimumnya, kemudian nanti ada maksimum density. Nah, di sini kita membuat contoh pengujian 2 film. Maka nanti di sini kita akan bisa melihat karakter masing-masing. Jadi misal film A ya, film A ini yang warna biru, kemudian film B yang warna merah. Ini 2 kali saja processingnya ya. Jadi nanti memang dia dibedakan processing otomatis dengan processing manual. Tapi prinsipnya dari hasil ini hampir sama. Artinya memang karakter filmnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat speed film yang pertama dari kurva karakteristik ini. Speed filmnya adalah kemampuan merespon ya kecepatan film terhadap adanya suatu eksposi yang diberikan. Semakin ke kiri grafik naiknya, maka dia nanti speednya akan semakin cepat. Berarti antara yang biru dan merah ini dia lebih cepat yang biru untuk speednya. Yang merah ini dia nanti harus panjang dulu nih, dari minimum density-nya dia panjang baru dia bisa naik. Artinya apa? Di sini berarti dia perlu penambahan faktor eksposi yang lebih besar agar densitasnya bisa naik. Tapi ketika naik untuk yang merah ini maksimum density-nya lebih dari 2, sedangkan yang film A atau warna biru itu dia maksimum density-nya dia hanya 2 saja. Jadi nanti tergantung kita nanti akan menggunakan film ini untuk pemeriksaan apa atau kebutuhannya apa. Kalau untuk eksperimental kebutuhannya lebih cepat saja untuk speednya, berarti nanti dampaknya juga pada faktor eksposi. Ketika nanti speed filmnya lebih cepat, maka faktor eksposinya juga nanti lebih sedikit atau kecil. Hubungannya nanti juga sampai ke dosis yang diterima pasien. Dosisnya juga nanti akan semakin rendah.
Jadi seperti itu salah satu contoh saja untuk kita mengevaluasi kurva karakteristik film. Nah, nanti lebih banyak akan dibahas khusus untuk kurva ini di pertemuan berikutnya. Kemudian ini kurva karakteristik film itu biasa disebut dengan kurva H dan D. Ini adalah nama penemunya, singkatan nama penemunya ya. Jadi tadi saya jelaskan di sebelah kiri ini ada TUS, di situ ada densitas base, terus ada fog, ada threshold. Fog, kalau fog ini adalah skala kekabutan, jadi dia basic fog itu adalah basic kekabutannya, karena setiap film itu pasti punya nilai fog. Jadi nilai fog ini biasanya dihasilkan juga dari dia base filmnya. Jadi base film yang ada di film itu, lapisan yang paling tengah, dia mempunyai nilai skala kekabutan. Kemudian ada kontras dan latitude, itu antara TUS dan solder, kemudian speed. Kemudian dari solder itu ada maksimum density dan daerah reversal. Daerah reversal ini adalah daerah di mana film itu densitasnya mulai menurun seiring bertambahnya faktor eksposi. Mungkin merasa aneh gitu ya, semakin ditambah faktor eksposi kok menurun gitu. Nah ini contohnya ada, yang biru ini sangat kelihatan. Jadi ketika dia maksimum density-nya itu dia 2, dia hanya mampu menerima faktor eksposi katakanlah misalnya 90 keV terus 40 mas misalnya. Ketika kita tambah, maka nanti ada densitas yang menurun di situ, daerahnya akan menurun. Itulah yang disebut dengan solarisasi. Dia sudah mencapai nilai maksimum density. Artinya ketika kamu nanti tambahkan faktor eksposinya lebih dari itu, maka tidak akan semakin hitam densitasnya atau tidak akan semakin bertambah, tapi malah akan semakin berkurang atau malah semakin putih. Nah, hal ini perlu kita pahami, harapannya nanti ketika di lapangan memang kita juga lebih tahu, karena ketika nanti kita tahu kondisi tinggi, ternyata kalian memfotonya hasilnya kok putih dan semakin terus ditambah faktor eksposinya, itu bisa berdampak berat pada pesawat. Nanti pesawatnya bisa ada kerusakan. Jadi ketika sudah faktor eksposi sudah terlalu tinggi, hasilnya kok masih putih, diulangi lagi ditambah kok tetap putih, maka sebaiknya akan kita turunkan agar dia nanti mampu mencapai nilai densitas maksimalnya. Nah, tadi beberapa hal yang bisa diketahui dari kurva, mulai dari sensitometri tadi. Itu adalah kita nanti tentunya akan mengetahui besar kecilnya fog level, kemudian kontras film, kecepatan, terus sampai juga bisa untuk melakukan pengetesan cairan pembangkit atau quality control untuk automatic processing ataupun manual processing. Jadi nanti bisa kita cek kondisinya seperti apa, apakah memang masih baik digunakan atau mungkin sudah waktunya ganti. Jadi saya rasa demikian, prinsipnya adalah sensitometri ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur respon film, baik menggunakan radiasi ataupun cahaya tampak. Metodenya ada 2, time scale sensitometri dan intensity scale sensitometri. Untuk intensity scale sensitometri itu ada 2 alat yang disebut dengan step weight dan juga sensitometer. Saya rasa demikian, semoga nanti pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan praktikum di lab tentunya. Harapannya juga nanti walaupun kondisi demikian dan saya sampaikan lewat ini bisa tetap jelas. Bila ada hal yang perlu ditanyakan silahkan nanti bisa dikonfirmasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.